Pak Emil udah hidup dalam 3 zaman, dan beliau sudah kaya sekali dengan pengalaman dalam penghayatan masa perang yang membawa dirinya kepada kesadaran bahwa pemberdayaan otak itu adalah segalanya. Inilah Endgame. Hai teman-teman, kita hari ini kedatangan Pak Emil Salim yang baru aja merayakan ulang tahun ke-90, dan kita tentunya akan ngobrol panjang dengan beliau mengenai banyak hal terkait dengan pengalaman beliau yang sangat kaya dari zaman revolusi, zaman kemerdekaan, sampai kita berdemokrasi, dan tentunya yang paling passionate beliau adalah terkait lingkungan dan pendidikan. Pak Emil, ya. Pak Emil lahir di Lahat, terus ya. pindah ke Banjarmasin, ya. terus balik lagi ke Palembang, ya. pindah lagi ke Bogor, terus ke Jakarta, terus ke Berkeley, where my dad met you, my mom met with you, terus balik ke Jakarta. I mean, you've had a very, very illustrious life. Saya ingin dengar dari Pak Emil, perjalanan hidup Bapak dari tahun 1930, tanggal 8 Juni, Bapak baru umur belasan tahun, itu baru aja selesai Perang Dunia Pertama. Betul. Terus Bapak umur belasan tahun, Perang Dunia Kedua. I mean, you've seen more things dibanding saya dan masyarakat luas. Silakan. Itu dalam, kalau lihat waktunya, yang menarik adalah saya mengalami 3 zaman. Zaman kolonial pada saat saya di SD, di European Lager School, bersama teman-teman Belanda. We are good friends, normal, main kasti, main sama-sama. Ada satu peristiwa yang saya berkesan dalam bagi saya. Sehabis main kasti di Banjarmasin, di dekat sekolah kami ada namanya Société de Kapel, yaitu tempat orang Belanda minum-minum. Jadi kami rombongan main kasti itu anak Belanda, semuanya Belanda kecuali saya. Masuk kita ke Société de Kapel, mau orange crush minum, Semua masuk. Saya ditahan di pintu. Teman-teman bilang, ini teman kami, tidak boleh. Kenapa? Ditunjuk satu papan pengumuman, verboden toegang voor honden en inlanders. Jadi apa artinya? Saya bilang, kulit kamu itu lain dari kulit temanmu. Jadi kamu tidak boleh karena kulit. Ada apa sama kulit saya? Betul-betul saya tidak mengerti. Tidak boleh. Why? Tapi tidak boleh. Sudah teman masuk. Tapi saya tersinggung. Tidak mengerti. Lari ke rumah itu. Nangis itu. Mengadu pada ayah. Mengapa saya tidak boleh masuk itu? Di sana ayah itu berkata. Dan itu membawa kesan mendalam. Kita ini, tanah air kita tidak lagi milik kita. Kita ini dijajah. Karena kita inlander, pribumi. Jadi apa maksudnya? Saya tidak mengerti apa itu. Tidak betul. Kita ini kelas 3. Nomor 1 Europeanen, nomor 2 Vreemde Oosterling, nomor 3 kita inlander. Karena itu tidak bisa masuk. Saya bilang, why? Tidak mengerti saya itu. Baru ayah yakinkan, kau ini adalah anak jajahan. Tapi, kata ayah, otakmu tidak dijajah. Kulit bisa coklat, coba buktikan bahwa otakmu tidak lebih rendah, kelas 3 dibanding mereka. Itu mendorong saya belajar terus. The driving force. Jadi kalau saya terus terang kalau ada rapat, ada orang kulit putih itu, saya cenderung mau kasih lihat. Kalau dia ngomong, saya ikut ngomong. Agak-agak sama. Ada konferensi, orang masuk. Ada satu desakan I'm not inferior than you. You've got to validate. That was the first pengalaman yang sangat mendalam itu. Tapi juga membawa dorongan harus belajar.
penting. Jadi fire belajar, otak kembangkan, tunjukkan kamu tidak berendah. Satu. Dua, di zaman Jepang ya, masuk asrama. Jadi masalah. Bayangkan Bung ya, masuk asrama Jepang, keadaan sulit makan. Ya. Makan pagi itu adalah apa itu? Sashimi, sushi, papeda itu, papeda ya. Ya, yang itu pagi-pagi, jam 6:30. Papeda. Jam 11 sudah lapar pasti, kita. Ya. Siang sedikit ya makan sulit kan zaman itu. Bulu guru juga ya? Di asrama di Mizuho Gakuen, di asrama di Palembang. Jadi merasakan makna lapar. Jadi apa itu lapar itu? Akhirnya kita ngadu, saya Hanjo, kepala menghadap ke Jepang. Ini lapar kita bilang. Dia bilang, coba kalian punya tanah ini baik. Ini pacul, kau pacul. Pakai otak tanam apa? Kau punya perut, itu pupuk, tanah, pacul, otak, tanam sendiri. Masya Allah, kita bikin. And we did it. Wow. Kita gunakan itu. Jadi safety tank asrama. Iya. Kita keruk, pakai untuk pupuk, tanah kita pacul, kita tanam, dan memang tanaman yang mengenyangkan lah itu ya. Apa pelajarannya? The knowledge of lapar. Siap. And the conviction of mampu berdiri sendiri, ya, even with your pupuk dari perut ya, untuk kebutuhan sendiri. Nah itu zaman. That's the lesson dari Jepang. You really must know what is lapar. Ya. Di sana to appreciate. Ya, oh iya. Dan apa? The driving force sampai kita nanam is karena kau tahu makna lapar itu. Nah, ketiga waktu zaman revolusi. Ya. Tapi antara zaman Belanda sama zaman Jepang gimana perbedaan penderitaannya? Mana yang lebih ekstrim? Di Belanda itu tidak ada penderitaan, hanya tekanan batin itu. Tapi ya kita normal sekolah biasa macam-macam, dan Banjarmasin tuh ya kotanya itu normal lah, tidak ada apa-apa. Jepang yang there artinya lapar, kekurangan, macam-macam dan sebagainya ya. Dari the worst side of life itu adalah di zaman Jepang. Nah, pada waktu revolusi ya sebagai anak muda mengikuti kakak pergi ikut ke front di Ciracas, ada perang Ciracas itu ada sama Belanda ya, kita ikut. Tapi ya ketika itu saya baru menginsaf, you do nothing ya. Jadi contohnya kita pakai parabellum itu ya, parabellum yang disimpan di tanah itu. Jadi dibersihkan itu. Nah dengan parabellum ya ada kan senjata hebat ini. Ikut ya. Tiba-tiba bunyi, ya. Teman saya di sebelah, dia berdiri, di mana ya? Dia lihat tuh, pam, jebret, mortir. Wow. Then, we have not knowledge what is mortir. My God. Kita tidak tahu bahwa kalau itu benda dan mortir itu zeng, nama itu. Habis dia punya perut. Jadi kakak saya bilang, sekarang kamu back. Ini lemparan mortir dari di Bukit Caritas. Dari siapa? Dari mana? Dari Belanda. My God. Belanda yang nyusup. Masih belum terima ya. Yang dimusuh tentara Belanda itu. That was the first lesson ya, bahwa ini parabellum ini itu gak ada artinya dengan mortir. Kemudian orang itu pakai stand gun. Ini kalau itu senapang Jepang itu adalah pakai kokang namanya. Tak trek isi peluru dor, tak trek isi peluru dor. Sedang begitu sana stand gun curut itu. Masya Allah. Nah, kakak saya tarik, kamu balik itu balik pulang. Kamu jangan ikut. Ini bukan mainan anak-anak ini. Ini teknologi yang kita hadapi jauh lebih canggih. That was the lesson. Tapi ABC membawa satu pelajaran,
build your brain. Siap. Ini yang di revolusi is stand gun versus kokang. Siap. Ini you lose itu. Ya. Jadi pengalaman ABC adalah belajar. Ya. Build. Ya. Dari sanalah driving force didorong oleh orang tua belajar. Kemudian ke fakultas, tiba di fakultas doktoralis, Amerika MA, apalagi PhD. Pak Emil masuk universitas usia berapa waktu itu? 18 tahun? 19, usia. Oh, usia. Tahun 28. Oke. Jadinya perang dan segalanya tuh mendistract atau memperlambat ya? Ya. Oke. Dan membawa saya pada pengalaman penghayatan yang membawa saya pada keinginan untuk kemudian Jobrin gitu. Oke. Jadi masuk itu 28. Oke. Dan 34 selesai PhD di Berkeley ya. Ya. Tapi that is the background ya. Dan saya bersyukur mengalami hal ini ya. Karena memahami jadi kalau kita mendengar 17 Agustus ya. Lagu kebangsaan itu you feel the meaning of Merdeka. Bendera itu ya. Karena you pernah alami, you are nothing. Masya Allah. Jadi tiap 17 Agustus itu ya terharu ya. Pak Emil, kalau saya dengar ceritanya Bapak, itu kan waktu zaman perang, nggak zaman Belanda, nggak zaman Jepang, revolusi dan segalanya. Itu orang-orang di sekitar Pak Emil tuh sense of giving up-nya tinggi atau lebih banyak sense of survival? Giving up sampai ya bagaimana itu Pak ya Pak, and this is the fight of the lifetime itu Pak. Jadi semua yang ikut semacam berjuang ya merasa ini adalah now or never itu satu rangka mati-matian itu. Merdeka itu ya betul-betul masuk. It's not pidato. But you have your experience. To be an inlander. Terus kalau saya perhatiin, Bapak lulus PhD tahun 64 kan? Nah, saya juga cukup ngikutin Ferdinand Tony sama Max Weber. You always mention Gemeinschaft sama Gesellschaft. Iya kan? Nah, coba deh ceritain, Pak Emil. Tentang pandangan Bapak mengenai kekitaan dibandingkan kekamian. Itu kan ditarik dari Gemeinschaft sama Gesellschaft. Jadi guru saya itu, saya juga ambil sosiologi. Jadi saya dan saya suka sosiologi itu baik. Sebaliknya background saya Minangkabau. Dan di dalam Minangkabau ini semangat Gemeinschaft itu agak kuat itu. Jadi sekarang ini ada masyarakat Minang yang perantau itu. Itu udah ya. Ini yang menarik sekali. Ada program Zoom ya. Minang di seluruh dunia, diaspora di seluruh dunia macam-macam. Dengan di seluruh Indonesia itu. Apa yang diperbincangkan? Bagaimana praktek surau Minang itu ya. Bisa dikembangkan di internasional. Dan disepakati membangun di Sydney melalui Zoom. Jadi very fascinating dialogue. Ini berapa anggotanya? Jadi kalau Zoom gitu ada ribuan, ratusan? Atau banyak ya. Jadi diaspora, teman diaspora. Ada berapa diaspora Minang? Diaspora Minang. Ada berapa jumlahnya? Ribuan, ratusan ribu, puluhan itu. Nah, tapi yang menarik adalah ya mereka itu ada semacam keinginan kenangan rumah, kampung, segala macam. Apa menjadi hal yang mereka kehilangan di luar? Yaitu keakraban, kumpul, ngobrol, tukar pikiran, bersenda gurau dan beragama. Dan itu dilakukan di surau. Kan anak-anak muda ya di samping di sekolah dia nginap di surau. Itu baik Hatta mau macam-macam. It creates a Gemeinschaft itu.
Jadi your otak itu tetap berkembang, tapi keakraban ada, keakraban. Ya, betul. You and I adalah kita, gitu. Ya. Bukan kami. Itu. Ada feeling itu. Ya. Yang menarik ke hati saya adalah bahwa keinginan itu berkembang sekarang di dalam justru masa, lebih ter-reinforce ya. Di dalam masa COVID. ini. Karena itu saya yakin bahwa jika teknologi digital ini berkembang baik, we may not lose our Gemeinschaft. Karena itu saya sedikit unhappy belajar distance learning di 500 kabupaten yang sinyalnya itu tidak ada. Harus naik pohon. Betul. Dan kalau ke Sulawesi Tengah sulit mencari ini, apalagi di Yokohimo, di Papua, di NTT, macam-macam. Jadi distance learning menghendaki digital ini, listrik, digital air, bukan hanya belajar saja, to maintain the Gemeinschaft relationship itu. Community development, community building, betul. Dan sering melalui itu atau di luar itu mulai WhatsApp, si A meninggal, si B si ini, macam-macam. Jadi kekitaan itu berlanjut dengan teknologi digital. Nah, melihat fakta itu yang saya sendiri alami dalam kelompok Minang ini, saya rasa it can be done national. Kalau menurut Bapak, ini lebih COVID-19 ini hikmahnya lebih memperkuat dan mempererat Gemeinschaft. Bisa. Dengan caveat atau catatan. Syaratnya, jika toolnya ada. Konektivitasnya. Coba bayangkan. Bayangkan out of the blue sky, melalui Zoom itu, dalam dialog, ngomong-ngomong, biasanya tentang keadaan aja. Tiba-tiba, kami kehilangan dialog itu dalam surau. Jepret keluar. Kenapa kita tidak bikin surau global? Jadi itu kumpul dana di sini senternya. Amazing. Jadi, luar biasa. Saya menarik. Jadi saya lihat ini the spirit can go on with technology. But if the technology is not growing, mati kita. Nah, saya mau nanya, balik lagi nih ke zaman muda. Pak Emil dulu waktu belajar di SMA, di universitas, itu preferensinya lebih ke empirical science atau social science? Nah, saya ingat zaman itu, zaman pemilu, Republik kita belum final, MPR belum kesepakat tentang Pancasila. Jadi zaman itu zaman berjuanglah namanya. Karena itu, saya lebih terdorong oleh aktivitas luar kampus yang mendorong saya lebih suka pada social science. Sosiologi. Bagaimana ini memahami macam-macam dan aktif dalam organisasi mahasiswa. Karena zaman ketika itu zaman konstituante, ingat menjelang 59. Tegang, negara Islam, negara macam-macam itu, memang tegang itu. Dan itu kita rasakan di dunia mahasiswa. Maka saya berada pada Dewan Mahasiswa, Student Council, yang tidak mempunyai ke-Islam atau Kristen. Kita ilmiah itu. Tetapi diskusinya sangat hal-hal membahas hal itu. Karena itu, saya mengalami betapa sulitnya zaman itu menggolkan undang-undang dasar yang asli itu kompromi mengenai Piagam Jakarta. Kemudian di MPR terpaksanya dekret presiden voting antara pro Islam dan pro itu sangat tipis itu. Karena itu Pancasila yang disebut 18 Agustus menurut hemat saya is very kompromi yang optimal.
saya ikuti apa ya sebagai mahasiswa itu orang dari Bandung, sebagai wartawan. Tapi saya rasakan itu ya, ini soal ini nation is at stake. Karena itu saya kurang suka kalau orang mau membongkar undang-undang yang preamble 18 Agustus. Don't touch this. Sebab lahirnya itu sudah sulit. Jadi kalau orang yang tidak tahu historinya, betul. Kalau itu mau dikutak-atik tanpa tahu background history, my God. Saat itu saja di kalangan mahasiswa saja sudah kita rasakan itu. Dan kebanyakan sekarang yang berupaya mau mewacanakan atau membongkar juga belum lahir. Tahun 50-an. Belum lahir, bahkan tahun 60-an. Yang muda-muda ini kan yang lahir mungkin tahun 70-an atau 80-an. Nah, balik lagi Pak. Ini kedengarannya Pak Emil tuh cukup sangat terpengaruh dari lingkungan. Mengenai apa yang Bapak minati kan. Tapi kalau saya lihat tadi Pak Emil banyak ngomong mengenai digitalisasi untuk meningkatkan konektivitas agar kekitaan itu bisa terpelihara, ya kan? Saya melihat sekarang ini anak-anak muda banyak sekali yang menggeluti social science. Saya melihat kurang sekali untuk empirical science. Itu kalau bahasa yang sekarang itu adalah STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Nah, kita bisa lihatlah di skor PISA, ya kan? Kita mungkin kurang terlalu berkenan, tapi kita juga, kalau menurut saya harus ada penyikapan mengenai pendidikan kan, agar kita tuh lebih bisa merangkul yang empirical science. Bukan berarti kita mengenaktirikan social science, tapi kita harus membobotkan. Nah itu pandangan Bapak gimana mengenai itu? Jadi begini, saya juga salah satu pengagum Bung Hatta. Siap. Maka tiap Rebo di dalam tahun 50-an bersama dengan beberapa mahasiswa kita dialog beliau. Beliau saat itu menulis buku ilmu Yunani. Jadi citra tentang falsafat Aristoteles, Socrates, macam-macam. Yang waktu itu belum ada agama. Agama belum ada. Tapi kesan yang saya peroleh pada waktu dalam pembahasan itu adalah Socrates mengajar kita what to do, the how to do, pakai otak, the what, the how, the when, macam-macam. Tapi ada satu kata Bung Hatta yang tidak digugat oleh Socrates, Aristoteles, for what, for whom. Ada istilah itu latinnya, gitu, for whom. Nah, ini saya pribadi temukan di dalam mempelajari zaman Baitul Hikmah, rumah House of Wisdom. Jadi mengapa saya kemudian tertarik sini? Ketika orang semua bicara tentang Islam, Islam yang dibicarakan itu keverpolitisir itu. Jadi menurut Islam Yusuf Wibisono, menurut Islam Al-Nasir, menurut Islam lain apa sih sebetulnya Islam? Yang saya tertarik adalah di mana Islam menjadi influential for the dunia, for the globe, for the peradaban itu. Zamannya House of Wisdom. Dan dalam zaman House of Wisdom itu Khalifah Iskandar itu. Tetapi melahirkan tokoh-tokoh Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, macam-macam itu. Dan yang menarik berdasarkan agama. Just why? Bagaimana connectionnya itu? Saya suka ilmu, lantas ketemu kok Ilham Khawarizmi luar biasa. Distimulir oleh begini. Betul. Dan kenapa kita tidak bisa melakukan pembangunan agama? Bukan to konflik. Saya Islam NU, saya Islam itu, saya beda dengan Kristen. Tapi how contribute to ke peradaban dunia. Sana tuh asyik tuh saya pelajari zaman Baitullah. Asyik banget.
Di dalam keadaan, dan saya juga distimulir oleh guru saya Silaban. Yang saya di tingkat SMA betul. sudah. Dan Silaban mengajar, saya jurusan B. Dan Silaban itu fascinating. Dia itu beliau yang mendesain Istiqlal. Yang bikin Istiqlal. Dia guru saya di Bogor. Tapi cara mengajar, dia mengajar saya aljabar, goniometri, stereometri, dan beschrijfmeetkunde. Ilmu ukur lukis apa namanya itu ya. Jadi, tapi cara mengajar itu fascinating gitu. Diselip dengan cerita tentang Khawarizmi. I'm a big fan of Al-Khwarizmi. Dia yang menemukan aljabar. Dan sebetulnya kata-kata seperti algoritma itu algoritmi Al-Khwarizmi. Itu banyak yang nggak tahu di dunia digital bahwasanya algoritma atau algorithm itu muaranya adalah Al-Khwarizmi. Dia menemukan navigasi, astronomi dan segalanya. Jadi terus terang Silaban makes me exciting mengetahui hal-hal ini. Al-Khwarizmi, Ibn Sina, kemudian yang astronomi dan segala macam. Nah, maka itu menempatkan saya melihat Islam dari kacamata it can be part to membangun budaya peradaban dunia. Betul. Cilakanya kan si Hulagukan pasukan kan. Ingat saya 13 Februari tahun 1258. Abad ke-13. Dia hantam. Hancur. Dihantam oleh Mongol. Di Mongol. Di Baghdad dan sekitarnya. Di Baghdad hancur. Betul. Tragedinya setelah tahun 1358 itu hilang Islam. Betul. Islam sebagai kontributor budaya peradaban, civilization, dunia hilang. Dan kita menjadi berkelahi sinilah, ribut sinilah, mas inilah. Jadi sedih saya. Saya bahkan Pak Emil itu ilmu navigasi yang digunakan oleh Vasco da Gama, Christopher Columbus itu menggunakan basis-basis yang ditemukan oleh Khwarizmi dan teman-teman. Nah, mengapa kita tidak juga berbuat yang sejalan itu? Ini tiang-tiang peradaban dunia, bukan Baghdad, bukan ini, bukan hanya dunia. Why are we not thinking melalui alur itu? Sehingga dunia sekarang ini apa sih peradabannya? Apa memang peradaban yang di ala Donald Trump itu? Atau pakai bagaimana? What is the budaya dunia yang mendorong perkembangan peradaban? Di sana saya merasa di Hungary kelaparan untuk mengikuti bagaimana bisa the House of Wisdom Bait al-Kalimat itu bisa berkembang di abad ke-21 ini. Gimana tuh caranya? Nah, karena sebetulnya kita kalau dari sisi anggaran itu kan berlimpah-limpah untuk kepentingan pendidikan, 20% dari APBN. Tapi tentunya ada unsur desentralisasi kan, yang mana kita cukup tergantung terhadap kualitas kepemimpinan di daerah untuk mereka bisa mengalokasikan secara bijaksana. Nah itu kalau saya sih optimis. Ini jangka panjangnya ini pendidikan kita akan lebih bagus, lebih jernih. Tapi kalau Pak Emil gimana pandangannya? Terus terang tiba di pendidikan, saya agak cemas. Saya baru baca bahwa PISA yang tanggal 3 Desember 2019. Kemampuan membaca 2015 indeksnya 397, 2018 turun ke 3076, 31 turun. Matematika turun dari 386 ke 379. Sains turun dari 403 ke 326. Di dunia tadinya adalah Singapura yang tinggi. Sekarang RRT. China nomor 1. Luar biasa. China 555, lebih tinggi dari OECD. Indonesia 371. Kalau nggak salah dari 70 negara kita nomor 60 sekian gitu. Sudah.
Tapi 503, astagfirullah. But there's only one way, up. Iya. Nah, pendidikan. Yeah. Lantas saya lihat komposisi penduduk kita, bonus demografi, boom, 191 juta, umur antara 15 64. Yang 15 ke 35 45 100 juta. Ini adalah modal untuk lepas landas. Betul. Mereka nanti yang 15 dari 35 di tahun 2014. Ya. Ini Calon yang pemimpin. Ini yang dikunci. Mereka yang harus bukan industri 4 lagi, tapi industri 12 berdali. Datang COVID ini, hancur pendidikan kita. Semua distance learning. Bagaimana distance learning kalau tidak ada tatap muka, tidak ada dialog. Jadi, I'm damn worried about pendidikan kita. We lose time. And di dalam lose time, kita hilang opportunity untuk generasi yang menjadi motor penggerak lepas landas dan 045. I'm worried, tapi I'm optimistic. Jadi memang kita perlu, negara ini perlu chief worry officer. Ya kan? Pak Emil adalah chief worry officer-nya. Tapi kalau saya ngelihat ke depan, ini hitungan penggelontoran dana untuk pendidikan, ini untuk 25 tahun ke depan, itu mungkin bisa sampai 4-5 triliun dolar akumulasi. Ya kan? Tinggal kita percaya aja bahwa suatu hari itu akan ada keputusan-keputusan yang menjernihkan proses penggelontoran dana agar kita lebih bisa merangkul empirical science, STEM dan lain-lain. Dan kalau menurut saya kendala sistemiknya itu ada juga namanya stunting. Kalau saya lihat data stunting itu kan 37% dari anak-anak muda di bawah 5 tahun itu sudah kena, dan kita ranking 4 kalau nggak salah setelah India, Pakistan dan Nigeria. Itu yang bisa menghambat. Tapi ini gimana kita bisa pompa mereka dan gimana kita bisa pompa secara permodalan atau keuangan untuk supaya bisa diarahkan ke empirical science atau science, technology, engineering, and mathematics. I think there is still hope, tapi saya tetap nangkep omongannya Pak Emil bahwa memang kita harus worry sekarang. Gini Bung ya, bagus. Saya ingin juga hope itu ada itu. Tapi let's be practical, let's be realistic. Politician now berpikir 5 tahun. Paling siklusnya siklus 5 tahun. Banter-banter 10 tahun. Setelah itu harus diganti. Betul. Yang kita bicarakan adalah 20 tahun, 25 tahun. I agree. I totally agree. Jadi maraton yang kita pikir. Betul. Pemain adalah pelari cepat. Betul. Nah, ini jadi up and down-nya. Sejak dari tahun ini Pak Harto terlalu lama, ya. But it opens the opportunity for steady growth. And di dalam zaman Pak Harto kita capai tahun 1968 Replita pertama, tahun 1986 low income ke low middle income. 86. 18 tahun, 33 tahun. Nah, gimana kita bisa di income yang teratas, ya kan? Ke sini 30 tahun kada ganti. Lalu saya menempatkan diri saya, andai kata saya presiden. Will I sing? You could be president. Will I sing? Jangan apa. No, I will sing. What can I supaya saya survive? Siap. 5 tahun. Syukur lagi 5 tahun. 5 tahun survive. Which survival strategy means bukan jangka panjang. Gimana jadinya sistemnya untuk diubah agar ada kesinambungan? Itu sebetulnya menghendaki a political will of the nation. Siapa mereveal political will of the nation? Partai politik. Maka keinginan saya adalah partai politiklah. You create your party dengan vision bahwa you want Indonesia like your vision of your ideologi partai itu.
Bagaimana 2045 menurut PDIP, menurut Nasdem, menurut Demokrat, menurut do say think about this? Bagaimana isinya itu? Kesan saya yang dipikirkan adalah bagaimana pilkada saya menang. Yeah. Which is next 2 years. Yeah. Itu. Jadi thinkers ya, saya suka Sultan Syahrir. Indonesia Overpensingan, renungan Indonesia. Jadi pada pertama kali ya Indonesia merdeka, gimana sih merdeka apa? Jepret. Datang tulisan Syahrir. Yeah. Renungan Indonesia. Masya Allah. Luar biasa. Kita nah, itu yang mengisi kita ya. Oh ini ya kita ke Indonesia. Renungan Indonesia kemana? Nah, that is what we need. Yeah. Kita sekarang semua bilang milenial. Hai milenial, what do you want for 2045? Yeah. Jangan cepat-cepat menjadi dekat-dekat ruling elite, menjadi ini. No. Yeah. What is your vision about 2045? Kalau saya lihat dari sisi ideologi, itu kan mayoritas dari partai politik itu udah nasionalis. Tentunya ada partai Islam juga kan. Dalam logika, kelihatannya mudah untuk mengkonsolidasi mereka agar mereka bisa berpikir secara kolektif untuk kepentingan bersama untuk jangka panjang kan. Tapi prakteknya memang beda karena kepentingan yang berbeda dan kepentingan jangka pendek yang berbeda juga. Nah, Pak Emil ngelihat nggak masa depan kita di jangka menengah dan jangka panjang dengan terjadinya konsolidasi yang lebih banyak dalam urusan politik kita, agar pengambilan keputusan yang berjangka panjang itu lebih kemungkinan bisa terjadi? Begini, kalau saya lihat political partai kita terlalu individual person itunya. Dominasinya. Personality politics. Ya, PDIP is Ibu Mega. Nasdem is Surya Paloh. Siap. Partai politik is ini. Jadi it's personalities. Bukan institusi. If you ask ketua cabang yang ada di Jakarta atau Surabaya, apa sih kau punya konsep Indonesia 2045? Nggak bisa jawab dia. Jadi kesan saya partai kita belum a real party. Partai terlalu personal, entity personal oriented, personal heavy. Jadi perlu ada pendidikan yang serius, yang luas itu ya. Mengapa kita ada partai? Perlu berapa partai kita itu? Bagaimana perbedaan dalam nasionalis, dalam Islam, bagaimana accommodate the Kristen, Katolik, macam-macam. Itu questions yang kita mesti bisa jawab itu. Keinginan saya ketika itu Yudi Latif jadi kepala BIP Pancasila, kita diskusi. Saya bilang sama Juli, kesini you jawab. Bagaimana Pancasila itu oleh aliran politik nasionalis kini agama begini, ini begini, bagaimana itu konsepsional, operasional, jangka pendek, jangka panjang, dan the ideologi mempunyai makna itu. Ini korelasi dengan klasifikasi kita, apakah itu ekonomi kelas menengah bawah atau ekonomi kelas menengah atas. Yang tercapai untuk kelas menengah bawah itu kan 18 tahun, zaman Pak Harto. Terus sampai kelas menengah atas itu 33 tahun. Apakah ada korelasi antara hal tersebut? Anggaplah kita belum di kelas atas. Apakah itu berkorelasi dengan inkapasitas atau kekurangan kapasitas kita untuk mencapai idealisme yang Pak Emil inginkan? Saya kira juga berkaitan dengan sistem pembiayaan partai politik, pemilu dan sebagainya. Di dalam partai kita pemilihan bebas, pilih gitu, pemimpin, bupati, gubernur, lintas presiden. Partai Republik Indonesia ini Sabang Merauke, begitu ratus itu mahal itu. Nah, jadi election is expensive. If you are in calon, and you want to be calon menjadi,
but you don't have the uang. Gimana logika kamu? Nah, simple aja, very simple nggak usah berpikir ruwet lah ya. Kalau saya ingin jadi calon ya, saya mencari simpatisan yang bisa membantu saya, membantu pengertian, membantu dia. Nanti keluar deal. Itu dibalik kwitansi, segala macam korupsi, konglomerat, lulusnya undang-undang Minerba dan sebagainya. Oke. Jadi secara nggak langsung ada dong korelasi antara posisi kita apakah di ekonomi menengah atas atau di atasnya atau di bawahnya dengan kurangnya kapasitas kita untuk memberdayakan politisi-politisi. Dan ya kan? Silakannya yang menang ke atas ini gain dengan situasi seperti itu. Jadi yang menengah ke atas perpetuate keadaan seperti ini. Itu tragisnya. Pak Emil, sila kelima di Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau saya lihat rasio Gini di negara berkembang, di negara maju, ini semakin mencuat ke atas. Indonesia di 39. Amerika di 49, Tiongkok di 47. Ya, kita pernah dulu melewati saat-saat bahkan di low 30s. Sekarang udah di 39. Saya melihat ini kecenderungan ketidaksamaan atau kesenjangan semakin tidak terkendalikan. Nah, ini gimana penanganan ke depan dan gimana ini efeknya terhadap keinginan Pak Emil dan saya juga untuk bisa gimana ya supaya proses politik ke depan ini lebih gampang. Begini Bung ya, ini angka itu is the resultante dari X, Y, Z macam-macam. Apa itu chicken and egg? Apa itu X, Y, Z itu? Mayoritas penduduk kita marhain, petani. Itu ya. Saya kira tepat Bung Karno melihat itu. Marhain penduduk. Coba perhatikan ya, selama 15 tahun nilai tukar petani ya yang menghasilkan padi, bukan nilai tukar perkebunan, ini NTP nilai tukar, yaitu jumlah yang dia terima terhadap jumlah yang dia keluarkan untuk hidup. Sekitar 104-105 yang dia keluarkan 100. Perkebunan 140 yang dikeluarkan 100. What does it mean 105, 16 marginal? How can he finance anak-anaknya mengajar? Poin kedua, beras ini jika harga naik, boom, import untuk stabilisasi. Seluruh stabilisasi is beras, fokus itu. Padahal yang dimakan adalah karbohidrat, gitu. Bukan beras. Ya, terus ada macam-macam. Mengapa padi kalau beras, petani padi beras yang kena? Kalau karbohidrat tidak, itu. Terus why do we shoot terhadap seperti itu? Dan selalu harga beras naik, impor. Jadi bagaimana marhain kita serius? Bagaimana marhain ini bisa naik dia punya pendapatannya? Sampai sekarang anak-anak muda mulai berkurang, mulai hilang. Lantas pemerintah merasa perlu self-sufficient rice lagi, bukan karbohidrat. Padahal ada sagu, ada sorghum, ada macam-macam. Dan dalam kaitan ini masal di daerah gambut. Alamak, gimana ini ya? Bagaimana meyakinkan bahwa bisa menanam padi di gambut, seperti juga bisa menanam padi di batu, bisa itu. But it takes high cost. High cost itu. Jadi the cost di dalam gambut lebih mahal plus dampak lingkungannya, CO2-nya. Jadi poin saya itu adalah bahwa dalam keadaan ini orientasi pembangunan kita is not
pro poor, Yeah. pro small man, Yeah. pro malahan against small man, Yeah. against poor. Yeah. That hurts me. It hurts me too. Jadi Yeah. itu menjawab ya. Yeah. Persoalan Gini koefisien itu, Yeah. di balik persoalan Gini koefisien is a basic Banyak sekali. cara melihat pembangunan keliru. Yeah. Itu yang saya. Zamannya Pak Emil dulu di pemerintah, itu kan pemikirannya kan tentunya dengan realita. Dan itu kan panjang kan, puluhan tahun ke depan. Kalau sekarang memang ini siklus 5 tahun kan. Tentunya solusinya solusi politik seperti Pak Emil bilang. Saya nggak tahu kapan adanya kesadaran secara kolektif lah untuk mengubah sistem perencanaan ke depan. Tapi saya hanya bisa berharap sekarang bahwa itu akan terjadi dalam waktu dekat. I hope it's not too late, ya kan? Saya mau balik ke masa mudanya Pak Emil lagi nih, kalau boleh. Bapak kan udah merangkul empirical science, terus dipengaruhi oleh lingkungan, ikut-ikutan dalam social science, and I know you're so passionate mengenai lingkungan, puluhan tahun. Was it by choice atau by force? Jadi gini, kalau lingkungan itu saya kira fait accompli oleh Pak Harto. Ya. Jadi saya diundang ke Teluk Jakarta. Okay. Beliau itu ada kapal motor gitu ya. Keliling kita itu. Dalam keliling itu beliau bawa ke tempat yang hitam-hitam itu. Jadi busuk, bau. Jadi saya juga heran. Why the hell ketini? Ini bagaimana dia bilang. Kita ini baru sekarang tahun 78 gitu. Okay. Sudah begini. Bagaimana 2000 nanti itu. Jadi genuinely, why? Beliau suka mancing. Oke. Beliau tuh kalau weekend, sering juga saya diajak, kita mancing keluar ya, yang masih dekat sini bisa. Lambat laut tambah jauh. Lambat laut ke Selat Sunda untuk mancing itu. Wow. Dan kotor-kotor jadi he hurt oleh kotor itu. Nah, kembali ke cerita tadi, maka ini kita mesti tangani. Ya, baik. Karena itu saya minta saudara membantu saya jadi Menteri Lingkungan. Kaget saya. Waktu itu Pak Emil menteri apa sebelum? Perhubungan saya. Oke. Nah, Okay. saya ini ekonom, Pak. Ekonomi, I'm ekonom. I don't tak ngerti lingkungan. Nah, ekonomi, ekologi kan rumah tangga. Yeah. Ini rumah tangga ekonomi, ini rumah tangga alam. Kan rumah tangga prinsipnya sama. Satu. Dua, saya juga tidak dididik menjadi presiden. Jadi sama-sama kita belajar gitu. Selamat. Nah, oke. Jebret, that was not by choice jadi menjadi Menteri Lingkungan. Tapi kemudian di dalam tugas Menteri Lingkungan itu saya ikut dipilih masuk tim Gro Brundtland, the World Commission on Environment and Development. Yang dibentuk 78 saya itu 80 menjadi member. Oke. Nah, itu dengan jago-jago lingkungan, ya. Keliling dunia kita. Wow. 3 bulan, Bu. Ya. Dialog dengan semua orang-orang tentang lingkungan itu. That was the period pendidikan bagi saya. Melihat dunia lapangan, dialog dengan orang lapangan, dan dialog dengan teman itu. Salah satu adalah Saburo Okita yang menjadi jago pembangunan Jepang. Dia honest. Jadi kalau makan-makan yang I make a mistake, dia bilang membangun Jepang. I follow the curve ini, perang ini, mungkin ini saya teruskan. Lupa bahwa dalam keadaan ini the world has changed. Yeah. Keluar itu Silent Spring. Lupa bahwa ada potensi Minamata. Dia hanya ini zaman ini ditarik terus itu. Saburo kita yang bicara begitu. Pokoknya
That was an education, a high 3 bulan Bung, diskusi dengan mereka dan dialog dengan di lapangan ke seluruh dunia. Jadi instantly saya lihat ini lingkungan ini bukan main-main, ini bikinan etes macam-macam ini. Nah, keluar Our Common Future laporan kita, keluar Sustainable Development. Wow. Tapi sebelum tahun 78, sebelum diajak mancing oleh Pak Harto, Pak Emil nggak pernah kan mikirin atau 72, ngobrol mengenai lingkungan 72 sebagai tim ahli, saya diminta memimpin delegasi ke Stockholm. Itu hanya datang, memimpin itu, memimpin waktu itu ada Mokhtar Kusuma, ada macam-macam itu. Waktu di sana Indonesia dan Brazil diserang terus karena kita banyak hutan. Jadi teman-teman minta supaya pembangunan tidak merusak hutan. Saya itu di Bappenas menghadapi masa bayar utang yang dibikin oleh Bung Karno. Dana tidak ada. Hutan is the only yang bisa kita jual. Betul. Jadi you can imagine saya ditekan oleh hutang yang ini, tekan untuk mencari devisa macam-macam. Ini ekspor bisa, datang orang pidato, ini hutang macam-macam. Jadi I took the floor. I said, terpanggil. Saya bilang, for me, poverty first. Yes. Dan the whole globe, kalau dia suffer, tapi tidak mengizinkan saya lepas dari kemiskinan, the hell with the world. Pokoknya keras pidato itu. Habis itu malamnya, paginya saya diundang oleh Ibu Gandhi. Dia ketua delegasi India. Saya, Brazil, dan dia bertiga makan pagi. Dia bilang, kita sama-sama negara berkembang. If the lingkungan rusak, yang suffer most is the poor. Yes. I understand. What you mean. Itu makro. But if we stick to that road, you will hurt the poor more. Dia memberi dimensi lain yang kaget saya itu. Jadi pada waktu itu saya itu benar-benar developing economy mindset. Dia Perdana Menteri India. I'm from a poor country, I know, but on environment, it's for the sake of the poor, we have to fight. Dia minta seperti itu. Nah itu membawa saya berpikir dan merubah itu. Sehingga di otak saya itu lingkungan is not just tanam pohon, hijau, ini, but it becomes something also to fight for the poor. Nah kemudian pengalaman global meyakinkan saya bahwa it can be done. Sustainable development. Saya akhir-akhir ini sering bicara mengenai lingkungan. Dan kalau kita perhatiin semenjak revolusi industri pertama, 1850-an lah ya, itu dunia udah mengemisi karbon kurang lebih 1.400 gigaton. Ya kan? Dan tentunya mayoritas dari 1.400 gigaton itu dilakukan oleh negara-negara maju. Eropa Barat dan Amerika Serikat lah. Dan tentunya ada juga Jepang dan beberapa negara lainnya. Tiongkok baru akhir-akhir ini aja sebetulnya, tapi kecil kontribusinya. Kalau saya ngobrol sama ilmuwan dan akademisi yang ngerti mengenai ini, kalkulasi mereka tuh atau estimasi mereka mungkin kurang lebih hanya 3.000 sampai 4.000 gigaton karbon yang masih tersisakan di bumi ini. Nah, konsumsi manusia per tahun itu kurang lebih 60 gigaton. Itu kalau dengan asumsi konstan aja, kita hanya memiliki cuma 50 tahun. Ini cukup eksistensial kan? Tapi kalau saya dengerin anak-anak muda ngomong gitu, kayaknya mereka nggak ngeh mengenai hal-hal seperti ini. Bahwa masa depan mereka tuh cukup finite. Nah itu gimana? Atau what's your view?
on this Pak Emil? Saya ini punya cicit. Dan really, ya. Terus if you ask me why I'm still macam-macam, saya punya 2 cicit. Dia tidak usianya sampai berapa? Umurnya berapa? 1 tahun, 2, 3 tahun. Saya hitung pada 2045 dia ini bisa menjadi 21 tahun, 22 tahun, masih young. What kind of Indonesia will he get? Ini in your mind. Maka diskusi, saya belajar teman-teman. Do you know what is happening now? Indonesia now is an island country seperti Seychelles. Ya. Kalau ada climate change, ya, sea level rise, bukan Amerika, bukan RRT, bukan Eropa yang jadi korban. Island country jadi korban. Kita di Pacific Island dan kita di RI, negara kepulauan itu. Dialog dengan teman-teman, bagaimana itu? Sea level rise. Dan seperti di Indonesia, ambil Jawa. Bagian utara Jawa adalah soft soil. Tanah ini yang dibawa oleh sungai-sungai ini. Soft soil ini karena diambil air macam-macam is sinking. Jadi Jawa is begini. The top tilting. Jadi yang utara is gradually sinking. Laut is gradually naik. Banjir pantai utara. Nah, itu dalam diskusi dengan ahli-ahlinya itu. Tentu tidak besok. It's a matter of time. But apa akibatnya? Sungainya mengalir, tidak bisa karena sea level rise, tidak mengalir, banting kembali. Dan itu menimbulkan, menenggelamkan tanah-tanah di pantai utara tadi itu. Nah, dan ini akan terus naik itu. Apalagi Donald Trump tetap menolak climate change sebagainya itu. Nah, kemudian yang menjadi masalah lagi adalah perubahan iklim, perubahan cuaca, perubahan curah hujan menyebabkan curah hujan air tawar menjadi masalah. Curah hujan itu menjadi masalah. Jadi banjir kering di macam itu. Sementara itu cuci tangan untuk COVID segala macam itu. How dan sebagainya. Jadi ringkasnya teman-teman bercitra, Pak, Indonesia ini perlu menyiapkan diri terhadap the future sinking of the country itu. Lantas kita diskusi how. Lantas ada way out-nya, waduk lepas pantai. Seperti yang dilakukan di Korea, the dam, kemudian breakwater gitu. Dan dengan demikian untungnya adalah membendung banjir. Tidak ada gitu. Kedua, ini air asin keluar, air ini water reservoir. Ketiga, jadi air tawar yang sama dengan 2-3 Jatiluhur. Fresh water. Ketiga, space untuk solar energy. Betul. 4, akan muncul tanah-tanah kena reclaim itu ya. Space untuk pembangunan. Kemudian, do you know, Indonesia negara kepulauan tidak punya itu samudra, pelabuhan samudra kita tidak punya. Semua transshipment Singapura. Negara kepulauan. Malaysia juga udah. Sementara itu Singapura akan penuh. Dan sekarang debatnya adalah mau pergi ke RRT atau Malaysia. Why not Indonesia? Why the hell should this transshipment? Jadi saya nggak mengerti. Ini dulu kan ada ya, ilmuwan dari Belanda kalau nggak salah, memikirkan ini kan pembangunan kanal di utaranya Pulau Jawa. Ya, Bemelen namanya. Bemelen. Tahun 50 atau 60 sekian. Itu luar biasa loh. Dan itu sangat masuk akal. Dan itu sangat nyambung banget dengan pemikirannya Pak Emil. In a way, we are elaborating that. Tapi ya, visinya, jadi kembali ke 2045, negara kepulauan, sonder pelabuhan samudra dengan kedalaman 20 meter, di mana obor akan tumbuh berkembang dengan angkutan laut, di mana Singapura pernah penuh itu, di mana semua mencari penampung, RI tidak ada konsep. Satu.
we need pelabuhan samudera itu. Iya. Dua, we need maritime industry. Betul. Kapal industri. Nah, mimpi saya itu, ini Jawa Barat, Indonesia Barat, Iya. Indonesia Tengah, dari sudut ekologi, Iya. Jawa, Sumatera dibentuk oleh benturan lempeng Australia Asia. Kalimantan tidak dibentuk oleh benturan lempeng. Karena itu Kalimantan tidak punya gunung. Iya. Dan nggak seismic. Tetapi wetland. East of ini ada the Wallace Line. Iya. Lain lagi ekosistem kepulauan. Hmm. RI mempunyai 3 ekosistem wilayah. Jawa, Sumatera, Kalimantan, Kepulauan Timur. Yeah. A different ecosystem, different kekayaan, different approach. Nah, maka secara nasional, jika Jawa itu terus berkembang, ya, maju ya, surplus kan? Ini bagaimana majunya? Saya bekas Menteri Perhubungan. Kuncinya adalah subsidized return cargo. Yes. Jadi waktu saya di perhubungan itu, apa yang teman-teman timur menghendaki, Pak, dari Jawa ke Papua ke Maluku ada kargo. Penuh isinya. Penuh. Pulang ya. Baliknya kosong. Ya. Nah, maka lahir perintis. Kita bilang, oke, jika itu you punya break even point berapa, kargo yang tidak kurang ya, yang di bawah break even point, subsidi pemerintah. Lahir penerbangan perintis, lahir pelayaran perintis. Itu. Jadi intinya return cargo you have to subsidize. Nah, jika kita develop Jawa ya dengan tadi itu pantai utara, ini air, listrik, segala macam, dia boom, maka he can become a driving center for growth. Kewajibannya adalah return cargo dari East Indonesia dia subsidize. Anda demikian real tidak dengan membuat ibu kota di tengah-tengah Kalimantan. Talk about that. Mengenai pemindahan ibu kota. The logic is wrong. Oke. Apa logiknya kamu pemerataan? Pemerataan is tidak dengan membuat physical ibu kota. Pemerataan adalah dengan membuka sistem yang membuka kunci dari pembangunan itu. Apa kuncinya? Return cargo cost. Nah, kalau return cargo cost, subsidize dari growth yang kau capai di Jawa ini. Dan itu kan normal itu. Sehingga histori kan membuktikan bahwa negeri Belanda growth karena subsidi ke spesies island Maluku. Nah, tidak usah ke Belanda, kita ke Jawa aja, ke Jawa Sumatera aja gitu. Pak Emil pernah juga ngomong dalam konteks prospek pemindahan ibu kota. Ini mungkin bisa melecehkan teknologi. Bisa dielaborasi, Pak? Tadi saya citra, Kalimantan tidak punya gunung. Kalimantan tanahnya itu wetland. Wetland itu adalah dia punya tanah, ya, lantas 40 cm di bawah itu air. Air tadi. Air itu kemudian membusukkan tanaman-tanaman macam-macam. Karena dia busuk, gambut ya, ditekan lama-lama jadi batu bara. Lama-lama batu bara tekan jadi minyak. Lama-lama lagi jadi diaman. Karena itu di beberapa tempat di Kalimantan, Martapura ada diaman, ada batu minyak, ada batu bara banyak. Sehingga 6 perusahaan besar batu bara Indonesia di Kalimantan. Klop. Tepat itu. Bukan perusahaan beras. Karena beras, padi, secara mahal kalau mau artificial mengalirkan air. Pak Harto telah mencoba itu, fail. Saya ingat tuh. Tentu
Ya tapi bisa, tentu bisa Mahal. at high cost. Plus CO2, karbon dioksida. Yeah. Mempercepat perubahan iklim, sea level rise, Indonesia aja yang kena. Nah, jadi apa ada sekali pesan Kalimantan? Mimpi saya adalah ya, bisa ada wetland itu kita studi menurut teman bisa ikan-ikan yang high value. Yeah. Arwana. Yeah. Why patin? Jadi kalau kita pergi ke Banjarmasin, patin semua. Oke, I like patin. Tapi go to higher. Yeah. Nah, katanya arwana bisa. Yeah. Jadi cara berpikir membangun Kalimantan, higher value added fish, higher value added water products, higher value, nah macam-macam, higher value added itu. Okay, let me touch on this. Bapak ngomong mengenai higher value. Ini kan aspirasi kita tuh adalah untuk merangkak di rantai nilai kan. Kita tuh masih agak di bawah kan, bikin sepatu, bikin baju, ya udah bisa bikin motor, bikin mobil kan. Tapi kita belum bisa bikin microchip, kita belum bisa memberdayakan artificial intelligence dan segalanya. Ini ujung-ujungnya kan terkait dengan salah satu poin yang Bapak angkat di artikel di Surat Kabar akhir-akhir ini kan. Konteksnya adalah produktivitas, ya kan? In order untuk kita bisa menjadi bangsa yang lebih maju, value added-nya lebih tinggi, produktivitas harus ditingkatkan. Saya sering bicara mengenai produktivitas. Produktivitas kita tuh baru $24.000 per orang per tahun. Singapura sudah 140.000, ya kan? Nah, tentunya kalau kita mau menyelesaikan masalah mengenai value added, kita harus tingkatkan juga. Terus juga Bapak juga menyentuh mengenai I-Core, Incremental Capital Output Ratio. Kita di 6,3, India, Vietnam di 4,3 dan 4,6. Artinya lebih mahal untuk kita memproduksi per unit produk. Pandangan Bapak gimana? Dan gimana caranya? Why lebih mahal? Mata, hidung, otak sama. The quality of the brain antara Indonesia, Vietnam, saya jengkelnya ya. Benur diboleh lobster, benur diboleh ekspor ke Vietnam untuk kemudian why the hell ke Vietnam? Karena mereka bisa. Why the hell mereka bisa? Kenapa tidak mereka mengajar kita itu? Jadi logika kita adalah raise your brain power untuk productivity. Nah, how do you do this? Begini Bung ya, kalau saya ke Papua, saya lihat itu Tembagapura, apa yang saya lihat? Lobang. Di belakang kepala saya tanya, lobang ini, kekayaan lobang ini, berapa persen menggantikan otak Papua? Berapa persen minyak bumi, batu bara, Sumatera Selatan, macam-macam, kita gali kan di Kalimantan, kita gali. You gali natural resource, non-renewable, batu bara, minyak bumi, macam-macam. Why not put part of this into human brain resource development? Dan itu renewable sebetulnya. Non-renewable. Human capital, renewable resource. Contohnya Norway. Norway is doing this. Itu. Jadi tiap kali saya melihat di lubang di Papua, pertanyaan saya, berapa banyak dari isi bekas itu ke otak Papua? None. Berapa banyak dari batu bara ini ke otaknya orang Kalimantan? None. Kalimantan, Sumatera Selatan, macam-macam. Jadi grand strategi adalah non-renewable resource is justified if you use the input to build renewable brain power. Setuju. That is justified. Setuju. Maka in the long run ini turun, ini naik. Gitu. Nah, jadi ada strategi di dalam resource development. Jangan ekspor semua kita investment apa saja investment. Nah, investment for what?
Kalau yang tenaga kerja dari luar, apa added value untuk negara karyawan kita di dalam? Maka tetap kita tertinggal di dalam productivity tadi. Kan kuncinya productivity is brain, is pendidikan. Ini di seluruh strategi pembangunan. Di sektor non-renewable resource, kau mempunyai kewajiban bahwa part of your hasil harus ke renewable resource investment, brain power, gitu, dan sebagainya. Dengan demikian, kurang kita punya non-renewable resource, but substitute of brain power. Yeah. And brain power is creative. It develops. Yeah. Yeah. Jadi, it's so clear. Dan saya lihat, Norway has done this. Yeah. Jadi, tidak usah, kamu teori, no, go to Norway. Yeah. Baca peraturan. Go to Sweden, baca peraturan. Singapura. Ya. Singapura juga. Ya. Human capitalnya luar biasa. Saya New Zealand juga. New Zealand, Singapura, Norway. Why do we imitate this? Sekarang Minerva, ya, tambah menjadi 90 tahun, tambah menjadi. Tidak ada kewajiban untuk renewable resource transfer. Tidak ada. Aduh. Okay. Why so? Kenapa ya? Begitu timid itu. Itu nggak ngerti. Well noted, Pak Emil. Huh? Well noted. Saya catat dengan baik. Dan tapi saya mau nanya lagi nih mengenai obsesi Pak Emil. Bapak yang memprakarsai Yayasan Kehati, ya kan, Keanekaragaman Hayati. Dan kalau saya lihat byproduct dari prakarsa tersebut luar biasa. Ya, bahwasanya masyarakat luas tuh investasi di beberapa saham yang green, ya kan, yang ramah lingkungan. Bahwasanya masyarakat luas tuh investasi di reksadana yang ramah lingkungan. Kenapa ini belum terlalu berbola salju? Secara pervasive gitu loh. Kenapa, Pak? The mood yang dipelopori oleh government tercermin pada Kadin segala macam is not sustainable development. Ini omnibus law. Hal ikhwal berkaitan lingkungan dianggap mempertele-tele administratif itu. Jadi mindset tidak paham makna dari sustainable development. Itu yang saya lihat. Termasuk pengusaha. Nah, maka usaha kita dalam Sri Kehati itu is deliberate to have friends. Merangkul friends. We need you. Kekitaan. Please, help us. Gemeinschaft. You understand. Please help us. You talk with your fellows. That this is beneficial for the nation and for yourself. Tapi ini menarik, Pak Emil. That is the motivation itu. Kadang-kadang kan atau seringkali nih gesekannya kan antara kepentingan short term dengan kepentingan long term kan. Exactly. Dan ya tentunya ini intuisi aja kan. Kepentingan short term ini kan sebetulnya dirangkul oleh orang-orang yang sebetulnya nggak terlalu perlu memikirkan kepentingan short term karena mereka sudah cukup berada lah. Ya kan? Nah, itu gimana tuh untuk menyelesaikan hal-hal yang kalau menurut saya sih udah terjadi cukup lama, berdekade. Iya kan? Jadi gini ya, saya sering bertanya apa mereka tidak punya anak gitu. No, really are they only thinking about their own stomach? Gitu? Are they not thinking bagaimana son or grandchild will survive itu ya? Apa tidak ada pikiran itu? Jadi ya betul. Saya ini punya interest, punya personal yang macam-macam. Tapi in my personal interest is also my cicit, my cucu, my family. Gitu. Nah, jadi kenapa itu tidak ada di dalam logika teman-teman itu? Saya tuh ngelihatnya begini, Pak. Temptation jangka pendek itu sulit sekali dihindari.
Iya kan? Sampai mereka tuh berani mengikhlaskan apapun konsekuensi negatifnya. Dan saya ngelihat selama tabrakan ini atau gesekan ini dimenangkan oleh siapapun yang berkepentingan jangka pendek, itu semakin kita memortgage masa depan kita. Khususnya untuk anak dan cucu dan cicit. Iya kan? Dan ibarat kata kalau dalam konsep atau konteks akuntansi itu namanya deferred cost. Iya kan? Nah ini kok segampang itu sih? Generasi yang sekarang itu mengikhlaskan atau merelakan. Ya itu urusan yang anak-anak kita sama cucu kita. Atau mungkin mereka nggak terlalu memahami. What do you think? Jadi kita tadi citra tentang Islam, forward dari Aristoteles macamnya. Maksud saya itu ya, banyak juga ada intellectuals ya. Bisa tidak para intellectuals to think beyond the short term money interest itu ya. Dan coba berpikir gaya Aristoteles atau gaya Khawarizmi macam-macam ya. Sehingga life becomes more meaningful, more abadi gitu. Khawarizmi kan sudah berapa abad dia kan abadi. Abad ke-12 ya. Sedangkan the milioner yang raja-raja milioner macam mana hilang gitu. Jadi maksud saya itu ya the quality of meaningness atau makna itu perlu kita gugah itu macam-macam itu. Nah, apalagi Bung ya, Indonesia is the only country in the world. Kepulauan, khatulistiwa, vertical zone, 2 samudra ini bergerak angin. Ikan laut sini, berkah. 2 benua ini, Masya Allah. That is heaven. It's a blessing. And heaven on earth itu. Is it a curse of being blessed? Is it the curse of being blessed? Tapi kalau kita jalan berpikir dalam agama, jadi why did God do this? What is the mission that He expect us to do? This we sing cara Khawarizmi misalnya ya. Then we find a meaning of life in Indonesia itu. Dan maka kekhasan Indonesia ini kita cari pemanfaatannya itu. Jadi karena itu saya marah gitu. Kita punya tanah center dari padi. Padi itu dari kita. Why the hell are we importing beras? Gitu. Importing macam-macam. Itu bikin sakit hati kan. It is us, kita ini. Ini. Maka otak kita kan mesti berpikir, Tuhan mengasihi ini, apa sih? Maka approach must be bukan resource eksploitasi, but resource enrichment. Perkayaan. Betul. Value added. Jadi jangan tebang pohon, tapi value added pada pohon. What is the makna dari pohon ini? Tempat dari macam-macam buah atau apa-apa. Ekosistem macam-macam. Are we finding value added of ecosystem? No. Mining itu menjadi major. Begitu COVID yang diluluskan DPR adalah mining undang-undang Minerba. My God. Jadi ada satu cara berpikir yang aneh, yang tidak mengerti saya. Kenapa tidak pikir how to make use of the sun, of the wind, of the rain, of the hijau, mengembangkan ada apa di balik semua ini. Kalau teknologi solar atau matahari, itu studinya, kalau yang saya baca ya Pak ya, itu walaupun sinar matahari banyak, tapi awannya banyak di Indonesia. Sehingga utilisasinya, kalau sudah ada matahari, itu tidak maksimal. Ada yang bilang cuma 20-40% dari sinar yang diserap. Oleh karena itu, ya mau nggak mau kita tetap ke fossil fuel. Ada juga yang bilang, kalau saya baca juga, angin itu spotty, nggak secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia. Terus kalau hidro, tentunya ada tempat-tempat yang luar biasa.
Di Papua ada yang besar sekali sumbernya, ada yang bilang bisa sampai 20.000 megawatt. Tentunya di Sulawesi, Jawa juga ada. Tapi sekarang yang sudah diberdayakan tuh mikro, hidro. Saya sepakat, ke depan ini kita harus lebih berani dan lebih proaktif. Bukan hanya dari omongan-omongan aja, tapi dari sisi policy. Policy kita harus berani mengsubsidi kepentingan yang nilai masa depannya tuh lebih indah untuk anak-anak muda ke depan. Ya kan? Saya setuju banget. Dan saya melihat ketergantungan kita terhadap hal-hal yang konvensional seperti fossil fuel itu kurang bijaksana. Dan itu policy. Defaultnya, Ya. kekeliruan berpikir ini Ya. adalah bahwa renewable energy tadi cost, Ya. high cost, Betul. higher cost dibandingkan dengan dirty energy yang dirtiness CO2 tidak masuk ke dalam cost. Betul. Jadi it's apple to apple. Ya. Setuju. Itu yang saya mau katakan pada Menteri ESDM. Ya. Ini bukan apple to apple. Ya. Ini, dia bilang sama saya, Ya. ini lebih murah. Ya. Itu Pak, saya bilang, murah, tapi ongkos pencemaran Bapak buang kemana? Ya. Pak Emil, ini menarik sekali nih. Terakhir saya mau ngobrol dengan Bapak mengenai demokrasi. Demokrasi itu kalau menurut saya udah terjadi dalam 3 fase. Demokrasi individu, demokrasi pasar atau neoliberalisme yang diprakarsai oleh Hayek di tahun 1938, terus direaktivasi oleh Reagan dan Thatcher. Terus akhir-akhir ini nih demokrasi data. Pandangan Pak Emil gimana mengenai demokrasi? Karena kalau saya lihat setiap fase dari demokratisasi ini tetap menghasilkan kesenjangan. Iya. Iya kan? Apakah kita terlalu cepat menjadi demokrasi? Dan kalaupun kita sudah bisa menjadi demokrasi dan survive secara berkesinambungan, apakah kita lepas saja terkait demokratisasi data? Karena ujung-ujungnya seperti Pak Emil bilang di awal waktu, digitalisasi ini penting. Tapi ada byproduct-nya. Data itu terdemokratisasi. Dan data itu kan sebetulnya subject to privacy yang harus diprotek untuk individu terkait. Nah, pandangan Bapak gimana? Dasar kita kan demokrasi yang saya kenal di Minangkabau macam-macam adalah basis permusyawaratan berio-io namanya apa kesepakatan mencari kesepakatan bersama terhadap suatu masalah. Jadi data-data sebaiknya juga dimungkinkan agar basis keputusan bersama bisa objektif. Itu. Data is a tool. Bukan bukan tujuan itu. Demokrasi is a system, an cara itu to agree, inform to come an agreement. Betul. Masyarakat Minang yang saya kenal, kalau kita bermusyawarah, ya memang apa bertele-tele atau ya macam-macam itu, tetapi untuk menggali sebanyak mungkin informasi agar keputusan itu well informed bagi mereka yang mengambil keputusan dan dengan informed yang well itu take the right decision. Jadi jangan melihat data ini seolah-olah suatu hal yang menakutkan. It is necessary for decision making to get a clean democracy. Okay. I've heard so much from you. Can you say something optimistic mengenai Indonesia menuju 2045? Ya. Apa yang bisa menjadi bekal untuk saya yang lebih muda dan teman-teman yang lebih muda untuk mereka terus bersemangat, bahkan lebih bersemangat? Ya. Kita perlu dibekali nih oleh Bapak. Ini betul honest ya, pengalaman pribadi itu ya. Ketika kami kembali Amerika macam-macam, kita mengajar di Seskuat, dan kemudian kita diskusi mengetahui kenyataan ekonomi Indonesia. Ya, ini I'm thinking about 55,
65 itu ya. Masya Allah. I was just born. Bangkrut kita sudah. Nah, dan kita ngomong sama teman-teman KSAD ya, Sasquatch gitu kan. Jadi honest. Tahun 65 ya Pak ya? 65. Okay. Ya, Sasquatch jadi Sasquatch macam-macam itu. Ini teman-teman ABRI yang honest juga itu ya. Jadi mereka ini bangkrut karena untuk senjata. Itu kan. Jadi kalau orang bilang hutang-hutang banyak, orang tidak mengerti bahwa zaman itu kita sudah bangkrut gitu. Ya. Everyday duta dan datang ke waktu di kantor Merdeka Barat ke Pak Harto, dan Pak Harto minta supaya kita hadir. Ujung-ujungnya adalah kapan will you pay our debt? Gitu. Selalu gitu deh. Jadi hutang di kepala saya sudah berakar di kepala itu. Kita udah bangkrut. Gitu. Nah, maka bagaimana itu mengatasinya? Yang saya sangat hargai adalah ya semangat optimisme bahwa it can be done itu. Wijoyo, Sadli, Broto macam-macam ya. Dan share di teman-teman Sasquatch, it can be done itu. Nah, kebetulan yang di Sasquatch kemudian menjadi pejabat menjadi juga pejabat di MPR dan pejabat menteri dan sebagainya itu. Nah, but you know bangkrut sebenarnya. But it is the the knowledge ya bahwa it can be done itu. Yeah. If steady itu, consistent itu tadi. Yeah. Kebetulan Pak Harto trust. So what you do the Oktober 66 start sebetulnya usaha untuk mengatasi macam-macam. Nah, mengapa pergi ke ke Geneva itu dengan Sultan, dengan Adam Malik itu seolah-olah kita jual negeri. No, it's pada saat itu Indonesia pada saat itu punya hutang banyak macam termasuk private sector ya, sehingga di company itu don't trust you. Tiba-tiba here we are, look to our face, challenge us, do you trust us or not? Itu maksudnya. Iki dadaku kayak begini. Jadi it is trust building gitu. Tapi Jeffrey Winters bilang itu kita Freeport begini, aduh saya sakit hati itu ya. It's really trust building. Yeah. Here we are. But what do you planning? Where do you start? Yes, I know. We have this debt. Yeah. But we are planning to do this. And in the end, jadi honest. Ada Sultan, ada Malik, ada macam-macam. Tell the truth. Yeah. Tell the truth. Yeah, tell the truth. It works. Di IJJ juga begitu. Di Paris meeting juga begitu. Yeah. Selesai utang itu. Masya Allah. Jadi, can you imagine ketika kemudian IJJ menerima itu dari tadi bangkrut menjadi honorable jadi itu ya. Kreditnya naik. Yeah, peringkatnya naik. But that create confidence that you in your nation negara ini. Tentu ini bukan perbuatan saya sehingga menjadi hard work, BIMAS. Betul. Ini produksi pangan, pendidikan, KB, macam-macam, pum semua itu. The nation bangkit itu. Itu fascinating itu. Dan terjalah swasembada pangan, KB, kemudian BIMAS dan sebagainya itu. This nation is good. Yeah. But I love it. Huh? I love it. No, betul. Betul. Saya tidak begini. Yeah. But if you do it well, this nation fly. Wow. Terima kasih banyak, Pak Emil. Saya senang bisa mendengar banyak sekali pesan-pesan dari Bapak. Walaupun mulainya agak-agak pesimis, tapi akhirnya ini mengembangkan optimisme. Bahwasanya it's not so bad kalau dibandingkan apa yang Bapak alami di tahun 65, tahun 45, bahkan tahun 30 sewaktu Bapak lahir. Thank you so much, Pak, for your time. Teman-teman, itulah Pak Emil Salim, sosok dan teman yang saya sangat hormati, seorang negarawan yang sangat bisa memberikan wejangan dan nasihat kepada kita semua. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Endgame.